Kali ini kita akan membahas uji persen produk momen dan uji T dependen. Yang pertama yaitu uji persen produk momen. Uji persen produk momen adalah uji korelasi persen produk momen, merupakan uji statistik parametrik yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan dari dua variabel atau lebih. Uji persen produk momen merupakan salah satu dari beberapa jenis uji korelasi yang digunakan untuk mengetahui derajat keeratan hubungan rasio. Perhitungan uji persen produk momen yaitu RXY sama dengan N sigma XI kali YI dikurang sigma XI dikali sigma YI per akar N kali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat dikali N sigma YI kuadrat dikurang sigma YI kuadrat, di mana RXY adalah koefisien korelasi persen, XI adalah variabel independen, YI adalah variabel dependen, dan N yaitu banyak sampel. Selanjutnya yaitu interpretasi koefisien korelasi, di mana dapat kita lihat di tabel bahwa interval koefisiennya jika 0,00 hingga 0,199 sangat rendah, 0,20 sampai 0,399 rendah, 0,40 sampai 0,599 sedang, 0,60 sampai 0,799 kuat, 0,80 sampai 1,00 sangat kuat. Sedangkan untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan variabel X terhadap Y dapat ditentukan dengan rumus koefisien diterminkan sebagai berikut, yaitu Kp sama dengan R kuadrat dikali 100%, di mana Kp besarnya koefisien penentu atau determinan dan R adalah koefisien korelasi. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Soal pertama. Seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara asupan energi dengan berat badan pada 30 mahasiswa. Setelah dilakukan analisis, diperoleh nilai R yaitu 0,82 dan P 0,00. Apa interpretasi dari hasil tersebut? A. Tidak ada hubungan antara asupan energi dan berat badan. B. Ada hubungan yang lemah antara asupan energi dan berat badan. C. Ada hubungan yang kuat dan negatif antara asupan energi dan berat badan. D. Ada hubungan yang kuat dan positif antara asupan energi dan berat badan. E. Asupan energi tidak berpengaruh terhadap berat badan. Jawabannya adalah D. Ada hubungan yang kuat dan positif antara asupan energi dan berat badan. Dengan penjelasan, nilai R 0,82 menunjukkan hubungan kuat dan positif, artinya semakin tinggi asupan energi, maka semakin tinggi berat badan. Nilai P 0,0 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan hubungan tersebut signifikan secara statistik. Selanjutnya nomor 2. Soal kedua yaitu peneliti ingin menguji hubungan antara indeks massa tubuh atau IMT dengan tekanan darah sistolik pada 50 responden. Diperoleh nilai R yaitu 0,56 dan P yaitu 0,001. Bagaimana interpretasi yang tepat? A. Hubungan sedang dan signifikan antara IMT dan tekanan darah. B. Hubungan lemah dan tidak signifikan antara IMT dan tekanan darah. C. Tidak ada hubungan antara IMT dan tekanan darah. D. Hubungan sangat kuat dan negatif antara IMT dan tekanan darah. E. Korelasi menunjukkan tidak ada pengaruh antara IMT dan tekanan darah. Jawabannya adalah A. Hubungan sedang dan signifikan antara IMT dan tekanan darah. Penjelasannya, nilai R 0,506 termasuk kategori hubungan sedang dan P 0,001 lebih kecil dari 0,05, berarti hubungan tersebut signifikan secara statistik. Semakin tinggi IMT cenderung semakin tinggi tekanan darah. Selanjutnya soal nomor 3. Jika peneliti memperoleh nilai R yaitu 0,00 antara konsumsi buah dan kadar kolesterol darah, maka makna dari hasil tersebut adalah A. Ada hubungan yang sangat kuat dan positif. B. Ada hubungan kuat dan negatif. C. Tidak ada hubungan antara konsumsi buah dan kadar kolesterol. D. Ada hubungan sedang dan negatif. Dan E. Hubungan signifikan tetapi lemah. Jawabannya adalah C.
Tidak ada hubungan antara konsumen buah dan kadar kolesterol. Penjelasannya, nilai R 0,00 menunjukkan tidak ada hubungan linear sama sekali antara dua variabel. Artinya, perubahan konsumsi buah tidak berkaitan langsung dengan perubahan kadar kolesterol darah. Materi uji T dependen. Uji T dependen, uji T untuk data sampel berpasangan. Digunakan untuk membandingkan rata-rata dua variabel dalam suatu grup sampel tunggal. Uji ini menghitung selisih antara dua variabel pada setiap kasus dan menguji apakah selisih rata-rata tersebut bernilai 0. Perhitungan uji tes dependen yaitu T hitung sama dengan D bar per SD per akar N, di mana yaitu T adalah nilai T hitung, D bar adalah rata-rata selisih pengukuran 1 dan 2, SD adalah standar deviasi selisih pengukuran 1 dan 2, dan N adalah jumlah sampel. Selanjutnya, interpretasi. A. Menginterpretasikan uji T terlebih dahulu harus ditentukan. Yang pertama, nilai signifikan A. Lalu DF dengan N kurang K khususnya untuk pride sample test, DF dengan rumus N kurang 1. Lalu bandingkan nilai T hitung dengan T tabel dengan rumus DF N kurang 1. Apabila T hitung lebih besar T tabel, berada secara signifikan HO ditolak. Sedangkan T hitung lebih kecil dari T tabel tidak berbeda secara signifikan, HO ditolak. Lalu bisa kita lihat pada tabel tersebut, di mana tabel ini untuk kita mengetahui hasil dari T tabel. Selanjutnya contoh soal. Soal pertama, seorang ahli gizi ingin mengetahui apakah diet rendah lemak selama 4 minggu dapat menurunkan kadar kolesterol darah. Kadar kolesterol darah 15 responden diukur sebelum dan sesudah diet. Jika nilai T dihitung 3,21 dan T tabel DF-nya 14 dan alpanya yaitu 0,05, hasilnya yaitu 2,14. Maka kesimpulannya adalah A. HO diterima tidak ada perbedaan signifikan, B. HO ditolak ada perbedaan signifikan, C. HI ditolak tidak ada pengaruh diet, D. Tidak dapat disimpulkan, dan E. Data tidak normal, uji tidak valid. Jawabannya adalah B. HO ditolak ada perbedaan signifikan. Dengan penjelasan, karena T hitung 3,21 lebih besar T tabel 2,14, maka HO ditolak dan disimpulkan bahwa diet rendah lemak berpengaruh signifikan terhadap kadar kolesterol darah. Selanjutnya, soal nomor 2, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui perbedaan berat badan sebelum dan sesudah mengikuti program diet seimbang pada 16 responden. Hasil analisis menunjukkan T hitung 2,35, tentukan T tabel pada taraf signifikan 5% yaitu A 0,05 dengan DF rumus N kurang 1 di mana hasilnya 15. Pilihannya A 1,75, B 2,13, C 2,45, D 1,96, dan E 2,95. Dengan jawaban B 2,13. Di mana penjelasan rumus DF uji T dependen dengan rumus DF sama dengan N kurang 1. Dengan DF 15 dan alpha 0,05, dua sisi, maka dari T tabel distribusi T didapatkan T tabel sama dengan 2,13 karena 2,35 lebih besar dari 2,13 maka hasilnya signifikan. Selanjutnya soal nomor 3. Dalam peneliti tentang pengaruh edukasi gizi terhadap tingkat pengetahuan pada 12 siswa, diperoleh T hitung yaitu 1,98 dan DF 11. Jika taraf signifikan 5% digunakan, maka nilai T tabel yang sesuai adalah A 2,20, B 2,07, C 1,96, D 2,30, dan E 1,80. Jawabannya yaitu B 2,07 dengan penjelasan pada DF yaitu 11 dan alpha 0,05.
di mana dua sisi nilai T tabel yaitu 2,07. Karena 1,98 lebih kecil dari 2,07, maka HO diterima tidak ada perbedaan signifikan. Baik, sekian hasil presentasi dan materi hari ini. Terima kasih.